Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang akan masuk ke kelas sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu juga di dalam mengajarkan firman Tuhan. Berikan kuasa, berikan kasih Tuhan, sehingga anak-anak yang sejak kecil ini boleh dididik di dalam takut akan Tuhan, mengenal Yesus Kristus dan mencintai Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk firman Tuhan di dalam kebaktian umum ini. Kami mohon Roh Kudus boleh bekerja di antara setiap kami, sehingga kami ketika mendengarkan firman Tuhan boleh sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh mau melakukan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan itu semua adalah hal yang memberikan kami kebaikan, karena Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan eksposisi dari ucapan bahagia yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Matius 5 ayat 11 sampai 12. Ini adalah bagian yang terakhir dari ucapan bahagia. Kita akan menyelesaikan rangkaian dari khotbah ucapan bahagia yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Mari kita membacakan bersama-sama Matius 5 ayat 11 sampai 12, 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang menginginkan kita itu hidup dengan bersukacita. Hidup di dalam pemberiannya, hidup di dalam berkatnya, baik berkat secara jasmani maupun secara rohani. Maka kita bisa mengenal Allah itu adalah sebagai Allah yang penuh dengan sukacita. Allah sukacita, Allah pemberi sukacita, Allah sumber segala sukacita. Allah yang sejati yang kita kenal di dalam Allah Tritunggal dan melalui Yesus Kristus adalah Allah yang bukan anti dengan sukacita. Allah yang senang dengan kekacauan, kebencian, dan duka cita. Bukan. Allah kita adalah Allah yang menginginkan ciptaannya itu, khususnya manusia ya, mengalami suatu damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Allah kita bukanlah Allah yang menginginkan orang-orang itu hidup secara asketis, yang menyiksa diri demi supaya lebih baik, lebih rohani, lebih benar seperti itu ya. Melukai diri, menyiksa diri, mencari-cari penderitaan, mencari-cari masalah supaya pada akhirnya orang itu lebih baik lagi, bukan. Kalau bisa tidak ada penderitaan, tidak ada masalah, kemudian kita boleh bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, semakin baik lagi, Tuhan pakai cara itu. Tetapi di tengah-tengah dunia yang berdosa ini seringkali Tuhan pakai cara yang negatif, penderitaan, masalah, supaya hati kita yang berdosa ini boleh bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan sebenarnya tidak menginginkan setiap manusia itu mengalami penderitaan. Tuhan menginginkan manusia itu bersukacita, taat karena sukacita, melayani karena sukacita, hidup dengan penuh sukacita. Makanya Tuhan katakan di dalam menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di taman sukacita, taman Eden. Dan Tuhan juga mengarahkan kehidupan mereka bahwa mereka suatu hari nanti ketika andai mereka taat, ini berandai-andai ya, andai mereka taat dan tidak jatuh dalam dosa, mereka pun akan menikmati kondisi yang penuh dengan sukacita dan tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita sama sekali, yaitu kehidupan di surga bersama dengan Allah. Allah bukanlah Allah yang menciptakan dunia dan manusia lalu menginginkan adanya dosa dan akhirnya manusia binasa karena dosa-dosanya. Allah kita adalah Allah yang baik. Ya, God is good. Lalu dari manakah penderitaan, dari manakah masalah, dari manakah kesedihan, duka cita, segala hal yang melukai, menyakitkan, itu datangnya bukan dari Allah, tetapi dari kita sendiri, manusia yang berdosa, maupun juga iblis yang sudah melawan Tuhan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan pencuri itu datang untuk mencuri, untuk membunuh,
untuk membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya orang-orang itu memiliki hidup, dan bukan saja hidup yang dari Tuhan sendiri, melainkan hidup dalam segala kelimpahan. Kita harus akui, kita harus ingat, kita harus percaya bahwa Allah kita adalah Allah sumber sukacita dan damai sejahtera, bukan sumber kekacauan, bukan sumber masalah. Yesus juga mengatakan suatu undangan yang begitu menghibur kita, Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah setiap kelesuan dan keletihan kita, marilah kepadaku. Mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan rest, istirahat. Dan di situ ada sukacita dari Tuhan semua. Ya, Tuhan mau memberikan kita kelegaan, kenyamanan, dan sukacita. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu kita berelasi dengan orang, berelasi dengan keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, kalau kita punya kasih kepada mereka, apa sih yang kita harapkan dalam kehidupan mereka terjadi? Happy kan, sukacita. Ya. Ini adalah suatu hal yang wajar. Ketika kita mau mengasihi sesama, mengasihi pribadi yang lain, kita mau supaya mereka itu dalam kondisi yang tenang, baik. Kalau bisa sukacita, sukacita. Kalau kita bisa memberikan dia kesenangan tuh, kita berikan hal yang dia inginkan, dan itu hal yang baik seperti itu ya. Apalagi Tuhan sih. Ya, apakah kita masih punya prasangka buruk seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau orang-orang yang tidak mau mengakui Allah ada, bahwa Allah itu jahat, Allah itu semena-mena menggunakan kuasanya, Allah itu sumber dosa, Allah itu pelaku dosa. Kalau Tuhan maha kasih dan maha baik, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan, seolah-olah Allah itu betul-betul membiarkan kejahatan dan menyukai kejahatan. Kita nggak bisa berprasangka buruk terhadap Allah. Ya, karena Allah tidak berdosa. Kita harus punya pikiran dalam hati, ya, dalam pikiran kita bahwa Allah itu Allah yang baik. Dan ketika kita melihat dunia penuh dengan dosa, kekacauan, kesakitan, penderitaan, apakah kemudian Allah diam saja? Kita saja ketika mengasihi sesama, ada orang yang jatuh di depan kita saja, kita mau tolong loh. Itu manusia yang bahkan mungkin kita tidak penuh kasih. Kita hanya sebatas melihat orang jatuh di depan kita, kita mau tolong, tidak diam. Kecuali orang yang sudah sangat berdosa, sudah psikopat ya, yang tidak ada emosi, tidak ada perasaan, sudah penuh kebencian hidupnya, orang jatuh di depannya dibiarkan, nggak peduli, gitu ya. Orang yang kejam seperti itu ya. Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah adalah kasih bahkan, digambarkan oleh Alkitab demikian. Maka ketika ada orang yang mau melakukan dosa, mau bunuh diri, mau memperkosa orang, Allah itu tidak diam. Allah itu sudah merancangkan supaya orang itu tidak lakukan dosa dengan cara-cara Allah sendiri yang tidak semena-mena terhadap kebebasan kita sebagai manusia. Allah punya kedaulatan, Allah tidak menggunakan kedaulatan dan kekuasaannya untuk menekan, memaksa kita, menjadikan kita seperti robot. Ya, Tuhan itu betul-betul menghargai kedaulatan Dia yang sudah Tuhan berikan juga kepada manusia. Maka kalau kita lihat kejahatan, jangan salahkan Tuhan, jangan marah kepada Tuhan. Dia mengusahakan kebaikan dengan cara yang tepat, yang adil, tidak semena-mena. Itu Allah kita, yang tidak terlihat, yang kadang-kadang kita rasa Tuhan diam saja. Padahal tidak ya. Allah menginginkan kita justru sebagai gerejanya, sebagai umat Tuhan yang mengenal Dia yang begitu baik itu, justru ketika kita melihat kejahatan dan dosa yang muncul di sekitar kita, kita memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebaikan, dan membuat orang itu jangan sampai terluka atau menderita atau mengalami kejahatan dan juga melakukan dosa. Itu tugas gereja. Ternyata ketika Tuhan diam, Tuhan itu bukan diam. Tuhan itu mengutus kita sebagai umatnya untuk memperjuangkan hal yang baik dan membawa kabar sukacita kepada banyak orang. Itulah Injil. Jadi ketika kita memiliki tugas untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita, membawa kabar baik, kita mau supaya orang itu bertobat dari segala dosanya dan menjauhi segala perbuatan yang jahat yang mencelakakan mereka sendiri. Nah, di dalam ucapan bahagia ini, Yesus tawarkan kebahagiaan sejati. Ayo bersukacitalah. Bersukacitalah, 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 ucapan bahagia sampai 9 ucapan bahagia. Yesus katakan berbahagialah. Ya, berbahagialah karena alasan yang tepat.
alasan yang berdasarkan kehendak Tuhan, alasan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan tidak tawarkan kebahagiaan bersukacita yang semu, yang berasal dari dunia, yang berasal dari kedagingan, dari dosa ataupun hawa nafsu kita. Melainkan Tuhan tawarkan, kamu bisa berbahagia dan aku pasti memberikan bahagia kalau kamu hidup sesuai dengan kehendakku. Ya, Tuhan memberikan kebahagiaan sejati di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kebahagiaan sejati yang betul-betul sesuai dengan emosinya Allah, sukacitanya Allah? Maka Yesus di sini dalam ucapan bahagia mengajarkan kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah. Kalau kamu bisa lakukan kehendak Allah, bersukacitalah. Kalau kamu bisa mengingat dan menguduskan hari Sabat, bersukacitalah. Jangan sedih, jangan capek, malas ke gereja loh. Kamu tuh dapat berkat Tuhan. Dan itu adalah suatu hal perintah loh ya, atau anjuran Tuhan, bersukacitalah. Berarti Tuhan minta kita supaya memiliki emosi yang dari Tuhan sendiri. Kita minta anugerah Tuhan, Tuhan berikan saya sukacita ketika saya melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kehendaknya, kehendak Allah, Tuhan Yesus ajarkan perintah-perintahnya, segala perintah Tuhan itu baik, dan ketika kita mendapatkan kebaikan, kita pun akan mendapatkan sukacita. Yesus ajarkan bahwa Allah juga adalah Allah yang adil di dalam seluruh ucapan bahagia ini. Kalau kamu lakukan A, maka dapatkan B dari Tuhan sendiri. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ya, karena dialah yang punya kerajaan Allah. Tuhan ajarkan keadilan. Kamu lakukan yang baik, pasti ada upah. Ini adalah hukum tabur tuai yang Allah sendiri berikan kepada kita sebagai manusia. Ketika kita jalankan ini, maka janji Tuhan itu nyata. Ya, ketika kita taat, kita diberkati. Ketika kita taat, kita diberikan upah. Tapi kita taat ini bukan karena kita ingin diberkati atau mendapatkan upah saja. Yang utama kenapa kita taat? Karena kita memang milik Allah dan kita sudah dikasih Allah. Bahkan kita sudah diselamatkan dari segala hukuman dosa kita. Kalau taat cuma demi berkat, cuma demi upah, itu orang-orang yang tidak mengenal Allah pun tahu. Oh, kita harus rajin pangkal kaya, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi belum tentu kaya kalau Tuhan tidak berkehendak kita menjadi orang yang kaya. Tapi rajin pasti diberkati Tuhan nggak? Pasti diberkati Tuhan. Ya. Dan itu pun orang yang tidak kenal Allah di dalam Kristus, mereka pun tahu kok. Oh, ada hukum logika Tuhan. Kita kalau kerja ya kita dapat uang. Kita harus kerja yang baik. Tapi kalau melakukan kejahatan nanti dihukum. Ada pemerintah, ada penjara, ada hukuman mati, ada rasa bersalah yang ditimbulkan dari hati nurani. Itu hukum tabur tuai Allah yang adil itu berlaku di dalam kehidupan kita. Dan di dalam penutup ucapan bahagia ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ini uniknya. Justru Yesus tekankan lagi berbahagialah sampai 3 kali. Ya, berbahagialah kamu, bersukacitalah kamu, berbahagialah kamu terhadap apa? Terhadap hal yang sebenarnya menderita, membuat kita menderita. Ya, bersukacita karena apa? Kalau kita dicela, ya dicela, dihina orang, dianiaya, difitnahkan segala yang jahat, tetapi karena Yesus Kristus. Inilah yang membuat orang Kristen sangat agung, karena di tengah-tengah penderitaan karena Yesus Kristus maupun kebenaran, kita bisa bersukacita. Ini yang membuat orang Kristen nilainya semakin berharga di hadapan Tuhan atau semakin kudus hidupnya ketika dia dicela karena Kristus, dianiaya karena Kristus, difitnahkan segala yang kejahatan karena Yesus Kristus. Dan di situ Yesus katakan bersukacitalah karena upahmu besar di surga, seperti para nabi yang dia memberitakan firman dihina. Gak ada yang dengar firmannya Nabi Yeremia, Nabi Yesaya. Mereka dihina, gak usah dengar khotbahmu. Wah, itu kan sangat emosi ya. Kita tahu apalagi kita yang bekerja menjalani panggilan sebagai guru atau sebagai dosen, kita lagi ngajar di kelas, semua ribut. Ya, semua ribut pengennya apa? Marah kan, didengar dong. Ya, siapa yang saat ini mau belajar? Siapa yang butuh siapa, kurang lebih kayak gitu ya. Guru bisa berargumen demikian, dan disinilah nabi-nabi itu banyak seringkali itu dicela, bahkan dianiaya, ya dimasukkan ke tempat-tempat yang buruk, dilukai orang, bahkan difitnah bahwa memberitakan kabar yang palsu.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang setia pada Tuhan sebenarnya bukan hanya memperoleh sukacita dari Tuhan, tetapi juga kita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, kita bisa memperoleh sukacita akibat penderitaan karena Kristus. Jadi double. Alasan kita bersukacita bukan hanya karena berkat Tuhan, tapi karena menderita untuk kebenaran ataupun untuk Yesus Kristus, kita bersukacita. Meskipun di dalam dunia ini kita penderitaannya double, orang Kristen ya. Penderitaan karena dunia yang berdosa, penderitaan karena kita setia pada Kristus, tapi Tuhan tuh adil. Ya, sukacita kita pun double. Karena ketika kita di dalam Kristus, kita ada sukacita, ada keselamatan, tetapi juga ada penyertaan Tuhan. Bahkan ketika kita menderita pun, Alkitab memberikan definisi yang begitu unik di dalam kehidupan Kristen, itu adalah panggilan kamu untuk menderita bagi Kristus, bukan untuk menderita. Ya. Panggilan orang Kristen bukanlah panggilan untuk menderita, tetapi panggilan untuk menderita bagi Yesus Kristus. Mari kita baca Filipi 1 ayat 29, Bapak Ibu sekalian. Filipi 1 ayat 29 itu sangat jelas, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, kepada orang-orang Kristen, bahwa kita itu punya panggilan, dikaruniakan, kasih karunia untuk menderita bagi Yesus Kristus. Filipi 1 ayat 29 sampai 30 kita baca bersama-sama. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Inilah panggilan orang Kristen, bukan hanya percaya kepada Kristus. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, ya sudah. Kita sudah menjadi orang Kristen, sudah dilahir kembalikan oleh Roh Kudus, tetapi kemudian selanjutnya adalah Tuhan kasih karunia. Kasih panggilan itu sendiri, ketika kamu menjalankan firman-Ku, banyak orang membenci kamu karena apa? Firman-Ku itu bukan berasal dari dunia yang berdosa. Ya, firman-Ku ini berasal dari surga. Dan orang-orang yang berdosa keduniawian ini bertentangan dengan Tuhan sendiri. Maka ketika kita jalankan firman Tuhan, ada orang-orang yang membenci kita. Ada orang-orang yang akan melukai kita. Akan ada orang-orang yang mencela kita, memfitnah kita, dan juga menganiaya kita, bahkan membunuh kita. Itulah yang dialami oleh para nabi, para rasul, martir pertama Stefanus, dan martir-martir yang lain yang kita lihat dalam sepanjang sejarah gereja. Ya, orang-orang Kristen ada yang sungguh-sungguh memberitakan kebenaran, tapi dianiaya, dihina, dimusuhi, bahkan diasasinasi, dibunuh. Itu iman Kristen. Tetapi Alkitab mengatakan berbahagialah kamu, karena upahmu besar di surga. Sebagai umat Tuhan kita harus ingat panggilan ini. Kita bukan serta-merta yang penting percaya Kristus sudah. Jauhkan semua penderitaan karena Kristus dan karena kebenaran. Saya anti penderitaan. Padahal Alkitab mengatakan kamu jadi Kristen, kamu akan menghadapi penderitaan karena kebenaran. Penderitaan karena firman Tuhan dan penderitaan karena Yesus Kristus yang kamu percayai dan sembah itu. Maka sebagai orang Kristen kita sudah dipersiapkan untuk memiliki ketahanan rohani dalam kehidupan kita. Kita harus melawan setiap godaan iblis yang mengganggu kita untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita akan merenungkan 3 hal penyebab penderitaan yang membuat kita itu memiliki upah yang besar di surga. Ya, ada suatu harga atau penghargaan yang Tuhan berikan. Yang membuat seseorang menjadi agung dan besar di mata Tuhan itu bukan karena penderitaannya, tetapi karena alasan dia menderita, yaitu menderita karena Kristus. Ya, kalau orang banyak penderitaan karena kesalahannya, karena kebodohannya, karena dosanya, itu tidak membuat dia itu lebih agung, lebih hebat, enggak. Tapi yang membuat orang itu lebih agung di hadapan Tuhan, lebih besar di hadapan Tuhan adalah ketika dia menderita, tapi karena alasan yang benar, yaitu karena Yesus Kristus. Dicela karena Kristus, dianiaya karena Kristus, difitnah karena Yesus Kristus. Nah, pertama-tama kita renungkan tentang celaan. Ya, ini ada suatu hal yang dilakukan manusia berdosa dan kita pun
seringkali melakukan celaan kepada orang-orang yang mungkin kita kasihi. Dan itu seringkali tidak sadar. Kita mencela, menghina, merendahkan pasangan kita, anak-anak kita sombong. Ketika orang yang mencela orang lain, menghina ya, mengejek, mengolok-olok secara verbal ya, ini adalah celaan, kita berarti sudah menganggap diri kita itu jauh lebih benar, lebih baik dan layak untuk menghina orang lain yang lebih buruk daripada kita. Ini adalah penderitaan karena kata-kata orang lain yang begitu jahat, begitu penuh kebencian dan menyakitkan. Ini adalah juga bisa berarti sebuah penipuan karena menuduh orang yang tidak sebenarnya. Dan ini terjadi bukan hanya di dalam sekolah-sekolah ya. Ini bisa terjadi dalam segala lingkungan kita. Yang kita sering dengar adalah pembulian yang dilakukan oleh siswa-siswi. Pertama-tama lewat mulut dulu. Ya, orang itu lewat mulut nggak ada bukti kan, kecuali direkam gitu ya. Tapi lewat mulut sangat mudah, mulutmu, harimaumu, lidah ini bisa mencelakakan orang, mematikan orang maupun menghidupkan orang ya. Lidah ini ketika digunakan dengan secara salah terus-menerus, akhirnya orang yang dibully itu bisa bunuh diri, bisa nggak tahan, kalau pada akhirnya dia mau melawan, dia pun bertengkar dengan teman-temannya. Banyak kejadian seperti ini di sekolah, karena apa? Celaan, hinaan, kita bisa nggak tahan. Ya, kalau dihina terus, dikata-katai, ya, diomongi, apalagi berdasarkan fisik kita gitu ya. Wah, fisik kan sulit diubah ya. Itu akhirnya kita menerima hinaan dan bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dicela orang itu tidak enak. Ya, kita disalah-salahin orang, direndahkan, dianggap bodoh, dianggap tidak bisa. Dan saya rasa Bapak Ibu Saudara kita pernah mengalaminya semuanya, celaan itu. Apalagi kita masih kecil, ya, apalagi kita masih muda, terutama di dalam budaya timur, yang dimana orang tua tuh sangat superior dalam arti sampai tidak bisa yang muda itu menegur orang tua seperti itu ya. Kecuali dengan firman Tuhan kan boleh ya, kita boleh saja menegur setiap orang asal otoritasnya dengan firman Tuhan. Kita ditekan, dihina, ya tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi juga kita sebagai orang yang berdosa sebenarnya memang banyak kesalahan dan kelemahan. Jadi kalau mau menghina orang sangat mudah, ingat kesalahannya, ingat dosanya, ingat masa lalu yang buruk, itu bisa langsung menjadi hinaan seumur hidup. Itu adalah suatu dosa yang besar sekali ya, dan itu tidak enak. Ya, kita pernah mengalaminya, saya pun pernah mengalaminya. Ketika direndahkan tuh rasanya pengen membalas gitu ya, pengen menunjukkan kita lebih hebat. Tapi salah, respon itu adalah respon manusia yang berdosa. Kita harus meresponi celaan, hinaan itu dengan teladan Yesus Kristus sendiri. Justru kita harus mendoakan supaya orang itu bertobat. Tapi yang sering kita doakan adalah supaya orang itu celaka gitu ya, supaya mati saja dia lah ya, sudah kehidupannya buruk. Itu adalah suatu respon yang salah terhadap celaan-celaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Yesus direndahkan oleh banyak orang. Yesus itu dibenci banyak orang bukan karena dia salah, bukan karena dia berdosa, tetapi karena orang-orang memang tidak suka terhadap Yesus Kristus. Dan siapakah yang mengolok-olok Yesus Kristus? Yang mengolok-olok, yang menghina, mengejek, membuli adalah orang yang dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Ya, orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, orang Farisi, orang Yahudi, ketika pada akhirnya Yesus sudah terdesak, sudah tergantung di atas kayu salib, imam-imam kepala itu mengatakan bahwa orang lain ia selamatkan. Orang lain yang buta dia sembuhkan, yang lumpuh dia sembuhkan, yang tuli dia sembuhkan. Sekarang dia tergantung di atas kayu salib, dia nggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Siapa dia? Orang rendah, orang yang tidak berkuasa. Orang lain dia selamatkan tetapi dirinya tidak diselamatkan. Siapa Yesus itu? Katanya raja, katanya Mesias ya. Biarlah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepada Yesus Kristus. Turun dulu. Gitu ya. Wah, itu betul-betul celaan yang dimana Yesus sudah mengalami kesakitan tubuh, sudah kurang tidur, sudah penuh dengan kecapean, kelelahan, dan akhirnya mendengar celaan itu di atas kayu salib. Ya, ini adalah suatu hal yang betul Yesus tuh harus sabar sekali. Ya, jangan sampai Yesus pada akhirnya menyatakan penghakiman ketika dia
di atas kayu salib. Bukan hanya itu, Bapak Ibu sekalian, dicatat ya di dalam Alkitab, bukan hanya para pemimpin agama Yahudi yang mengolok-olok Yesus Kristus, tapi ternyata di kanan dan kiri Yesus pun para penjahat itu, para penyamun, perampok itu pun mencela Yesus dengan kata-katanya. Sudah tergantung di atas kayu salib, tidak membuat orang bertobat kok. Ya, hukuman yang begitu besar atas dosa-dosa, atas perbuatan jahat mereka pun tidak membuat mereka itu tidak berdosa. Ya, karena untuk bisa tidak berdosa itu hanya karena pertolongan dari Roh Kudus saja. Dan ketika penjahat itu melihat Yesus dari dekat, dua penjahat ini, respon yang sama adalah menghina, mengolok-olok. Kamu ini ya dianggap orang benar, tapi ternyata disalib juga. Jangan-jangan kamu merampok, jangan kamu memperkosa juga. Yang di atas kayu salib yang dihukum di tempat ini adalah penjahat-penjahat kelas kakap kok. Kamu kok bisa sih? Katanya orang baik, katanya guru kayak gitu ya. Dihina, dicela di telinga kanan dan kiri. Yesus harus mendengar celaan, dari bawah juga mencela. Kalau Yesus betul-betul tidak sabar, tidak memiliki kekuatan dari Allah sendiri, Yesus pun akan berespon secara salah ya. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus menanggung banyak cela, banyak hinaan, verbal bullying, ya, dan ini adalah suatu penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, waktu kita dicela oleh orang ya, ketika kita disalah mengerti oleh orang, dianggap orang yang mungkin aneh, dianggap orang yang wah udahlah gak layak jadi teman seperti itu ya, atau punya kelemahan, terus kemudian kita juga akhirnya dibully atau dicela orang. Pada awalnya respon kita harusnya bagaimana sih Bapak Ibu sekalian? Pertama-tama ya tentu sebagai orang Kristen kita introspeksi, apakah tuduhan, celaan, hinaan dari orang lain itu betul? Kalau betul, setidaknya kita dapat teguran untuk kita perbaiki. Tapi kalau dari niat yang jahat, kita juga bisa tahu bahwa dia sedang melakukan dosa. Dia berdosa di hadapan Tuhan karena mencela ciptaan Tuhan, mencela atau menghina sesama manusia. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita dicela bukan karena dosa kesalahan kita, tetapi karena kita melakukan kebenaran, di situ kita boleh bersyukur, bersukacita. Aku dicela seperti ini, aku berarti mengalami panggilan untuk menderita karena Kristus, dicela karena Kristus, maka kita bersukacita. Seperti apa sih dicela karena Kristus, Bapak Ibu sekalian? Ya, di sini pernah merenungkan hal tersebut? Ketika pada akhirnya kita mungkin diejek karena kita sering ke gereja, ya, terlalu giat melayani, itu pun bisa menjadi celaan. Kamu giat melayani tapi kemudian disodorkan kelemahan-kelemahan kita di rumah kita atau di dalam pekerjaan kita, itu bisa menjadi celaan ya. Justru sebenarnya ketika kita mau melayani Tuhan di dalam gereja dengan segala keterbatasan maupun kelemahan kita, itu menunjukkan kita tuh sebenarnya kita mau bertobat, bukannya tidak mau bertobat. Tapi kita ada kelemahan, kita mau memperbaiki kelemahan kita sendiri. Ada orang yang dicela karena rajin ibadah minggu, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab pun ada orang menghina. Rajin berdoa pun orang tidak respect, ya malah menghina. Apa sih doa-doa? Ya, yang penting kerja dong, nggak usah banyak doa seperti itu. Di situ karena hidup bagi Kristus kita dicela orang, dianggap orang yang lemah, dan bahkan kita pun bisa dicela karena penginjilan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam konvensi Injil Internasional minggu lalu, ya bersyukur ya 5 hari setiap peserta terus dengar khotbah tanpa henti, meskipun dengan perjuangan ya, kesulitan, orang-orang ketika lemah tubuhnya, kecapean, ngantuk dan lain-lain, tapi berjuang terus mendengarkan Injil. Dan di situ ada orang-orang yang pada akhirnya ya, ketika mereka jam istirahat, jam makan, bisa kasih traktat kepada orang-orang yang di sekitar kompleks gereja. Wah, kasih traktat semangat. Ada semangat menginjili yang muncul ketika orang-orang betul-betul merenungkan tentang Injil ya. Dan itu semua karena dorongan dari Roh Kudus ya. Dan saya yakin penjualan traktat STEMI itu meningkat pada waktu konvensi Injil Internasional. STEMI punya beberapa traktat, ada yang Mandarin, ada yang bahasa Indonesia ya. Selama tidak ada konvensi Injil itu sepi ya.
Tapi kemudian setelah ada konvensi Injil, orang-orang diajarkan, ayo kita mengabarkan Injil dengan seluruh kehidupan kita ya, dengan bersemangat. Jangan takut kesulitan penderitaan apa sih? Kesulitan penderitaan yang kita bisa alami. Kita belum mengucurkan darah seperti Yesus kok. Kita hanya menerima celaan, bullying. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian memang ya bersyukur kepada Tuhan ya, ketika pada akhirnya saya sendiri mengikuti suatu pelatihan penginjilan, disitulah mulai hati saya dibakar oleh semangat penginjilan. Ya kemudian punyalah gaya hidup membagikan traktat, sampai berapa tahun ya saya beli traktat, kemudian akhirnya membuat traktat sendiri, tulisan sendiri, sampai pernah suatu waktu karena saya tidak bawa traktat ya, saya ambil secari kertas, terus tulis pesan saya sendiri, terus kasih ke yang menjaga tempat makanan ya. Untuk apa? Untuk membagikan Injil. Karena saya tahu bahwa ini pertemuan hanya sekali. Kita bisa feeling kok, kapan saya bertemu dengan orang ini satu kali atau berulang kali. Itu bisa. Ya sebagai manusia yang Tuhan berikan hikmat itu, kita tahu ini cuma sekali. Apa sih yang kita bisa berikan kepada orang untuk mewujudkan kita mengasihi mereka? Injil. Ya bukan cuma uang, bukan cuma tips, bukan cuma perhatian, tapi Injil itu jauh lebih penting. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah konvensi itu iman saya diuji juga ya. Seperti biasa padahal saya cuma bagikan traktat, waktu itu naik mobil bersama dengan istri saya. Kemudian ada di lampu merah ada penjual sesuatu, nggak usah lah ya, nggak usah kasih tahu penjual apa. Saya panggil, saya mau beli, saya kasih tips gitu ya. Saya kasih tips, terus saya kasih traktat seperti biasa. Terus si penjual itu duduk di sebelah di pembatas jalan di situ. Terus dia lihat buka-buka juga. Ya, berapa kali saya lihat orang yang saya berikan, terutama kota besar. Terutama kota besar itu dia langsung penasaran apa sih? Gitu ya. Langsung dia baca, oh Yesus Kristus. Kadang ada yang sebut juga, oh Yesus Kristus kayak gitu ya. Dan lain-lain biasanya membaca. Dan ketika pada waktu itu di Solo biasanya saya nggak pernah lihat orang itu membaca traktat seperti itu ya, cuman diberi terus udah. Tapi karena masih lampu merah, Bapak Ibu sekalian ya, saya lihat dia duduk, terus dia lihat baca-baca, terus saya bilang istri saya, wah tuh lihat ya traktatnya dibaca kurang lebih ya. Terus setelah itu dia itu nggak tahu lah, mungkin dia emosi atau marah kayak gitu ya, gerak-gerakin badannya. Terus kan sudah lampu hijau, oh lampu hijau. Terus saya jalan, lewatin dia. Saya lihat bahwa traktatnya tuh dilempar ke bawah jalan tersebut ya. Oh itu traktat saya emosi kan, pengen klakson dia ya. Klakson, udah dikasih loh ya, udah dikasih maksudnya kalau menolak pun ya sembunyi-sembunyi buangnya gitu ya, jangan di depan saya gitu. Terus kemudian saya klakson, tut sedikit terus pergi. Wah kayak gitu saja bisa emosi loh, ini ya saya ya. Orang tidak terima traktat, anak remaja pernah di Solo itu kita ajarkan kasih traktat, dirobek di depan anak remaja tersebut ya. Untuk anak remajanya tenang-tenang saja ya. Tapi kita sudah kasih uang, kasih tips, kasih perhatian, saya nggak butuh produknya dia, saya panggil dia, saya mau mengasihi dia, saya kasih traktat, dibuang traktatnya. Ya, dibuang traktatnya, saya pikir wah, terus muncullah kalimat, orang tuh mau ambil uang, tapi nggak mau ambil Yesusnya. Orang tuh pikir maunya tuh uang jauh lebih penting daripada Tuhan Yesus Kristus. Ambil uang, buang Yesus Kristus. Itu manusia berdosa. Jadi sebagai orang Kristen kita harusnya menerima Yesus Kristus sekalipun gak ada uang. Kita terima Yesus Kristus. Jangan kita akhirnya cinta akan uang seperti itu ya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kita tuh bisa dicela karena Kristus. Karena kita mengabarkan Injil dengan baik, hati yang baik ya. Tapi kemudian tidak mendapatkan respon yang menurut kita adilnya tuh seperti apa sih? Kita sudah baikin orang baikin kita dong. Tapi ternyata tidak. Kita bisa baikin orang, kita bisa kabarkan Injil kepada orang, orang ludahi kita. Orang benci sama kita. Karena apa? Karena dosa. Ya, karena berdosa di hadapan Tuhan. Ini adalah celaan ya. Dari mulut saja kita bisa marah. Dan kalau kita tidak menjaga hati kita bisa melakukan dosa ketika kita dicela karena melakukan firman Tuhan. Ya harusnya responnya seperti Yesus. Ya udah beritakan firman ditolak. Yesus tuh nggak marah gitu ya, nggak mengutuk.
Yesus menegur, Yesus sabar, dan Yesus tepat menegur kepada orang itu secara tepat. Yesus seringkali mengatakan kalimat-kalimat tajam, kalimat-kalimat yang sebenarnya menyakitkan, yaitu mengatakan orang Farisi, ahli Taurat, memimpin agama Yahudi itu seperti ular beludak. Ular kamu itu. Yesus pernah mengatakan kepada Petrus itu, enyahlah iblis. Yesus mencela apa? Apakah Yesus itu mencela karena dia melakukan kebenaran? Bukan. Yesus mencela juga, ada mencela karena apa? Karena kebenaran, yang menegur dosa. Ya, Yesus mencela dosa orang. Yesus menegur dengan keras supaya orang itu bisa kembali bertobat kepada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini tidak mudah ya kita merenungkan soal celaan demi celaan. Dan yang kedua, di sini Yesus menyatakan lebih parah lagi. Kalau bicara soal mulut saja, kita bisa perang mulut, gitu ya. Tetapi ini dikatakan penganiayaan. Kita sudah membahas di pertemuan ucapan bahagia sebelumnya bahwa penganiayaan itu adalah bicara soal bagaimana seseorang itu mengejar, menangkap, menindas, mengusir. Itu namanya penganiayaan dalam bahasa Alkitab ya, bahasa Yunaninya. Itu berarti apa? Suatu penderitaan fisik. Kalau sudah pukul itu menganiaya tanpa kata-kata. Ini secara fisik, kejahatan secara fisik. Yesus pun mengalaminya. Yesus dianiaya secara fisik, bukan secara kecelaan ya, hinaan kata-kata. Yesus pun seringkali diusir karena imannya kepada Tuhan ya. Bahkan para pengikut Kristus pun banyak yang mati martir. Seperti Stefanus sebagai martir pertama dari gereja Tuhan. Juga banyak sekali orang-orang Kristen yang karena menyatakan kebenaran, karena menyatakan firman Tuhan, akhirnya orang benci dan membunuh orang Kristen tersebut, meskipun tidak secara fisik, tetapi secara relasi. Udah diputus saja, udah gak mau dengar lagi, gak mau kontak sama dia lagi, karena imannya. Dan kita juga baru-baru ini dengar orang Kristen pun dibunuh ya lewat tembakan di Amerika. Begitu banyak orang-orang yang dibunuh karena imannya, karena menyatakan kebenaran. Dan banyak juga kisah-kisah di Indonesia bagaimana orang-orang non-Kristen pada akhirnya apa? Pada akhirnya menjadi Kristen tapi harus diusir oleh keluarganya. Langsung diusir oleh papa mamahnya. Ya, seringkali terjadi demikian. Ada juga yang ketika menjadi Kristen, udah gak usah dikasih uang lagi. Gak akan mendapat bagian warisan dari keluarga yang non-Kristen. Itu banyak sekali terjadi. Dan itu betul-betul dialami oleh kita di Indonesia. Ya, kita alami sendiri, di kota kita sendiri. Banyak penganiayaan yang terjadi karena Kristus, karena kebenaran. Dan Yesus pun mengalami penganiayaan bahkan sejak bayi. Ya, sejak bayi pun Yesus mengalami penganiayaan. Yesus lahir di Bethlehem, Raja Herodes mau membunuh Yesus Kristus. Ya, Raja Herodes benci dengan Yesus Kristus, itu bayi loh. Bayi aja langsung dibenci, itu Yesus Kristus ya. Langsung mau dibunuh sampai Herodes memerintahkan pembunuhan semua anak laki-laki berusia di bawah 2 tahun di Bethlehem demi membunuh Yesus. Yang dianiaya bukan hanya Yesus, bayi-bayi lain pun, keluarga lain pun di kota Bethlehem itu banyak yang mengalami penganiayaan, banyak yang mengalami kesedihan. Ya. Yusuf dan Maria harus melarikan diri ke Mesir untuk menyelamatkan bayi Yesus. Sejak bayi Yesus dianiaya, dibenci, bahkan harus diusir dari kota kelahirannya. Dari Bethlehem ke Mesir dulu ya, kemudian nanti di Nazaret ya. Yesus dikhianati oleh murid sendiri yaitu Yudas, itu pengkhianatan yang berdasarkan ciuman. Ya, ciuman menyatakan kasih, kesetiaan, tapi ciuman Yudas ini menyatakan penganiayaan yang menunjukkan bahwa inilah orang yang kamu harus tangkap, para penjaga. Ya, Yudas mencium Yesus, mengkhianati Yesus. Yesus dijual dengan harga 30 keping perak. Yesus ditangkap secara paksa di Taman Getsemani, dipukuli, diludahi, ya, ditampar, disesah, dicambuk dengan kejam, dan juga dikenakan mahkota duri
sampai luka dan berdarah, dipaksa memikul salib, dan Yesus pun disalibkan. Penganiayaan apa sih yang Yesus tidak pernah alami ya untuk keselamatan hidup kita? Ketika kita merenungkan salib, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah salib itu mengingatkan kita bahwa Yesus itu dianiaya, Yesus dicela, Yesus difitnahkan segala yang jahat, sehingga Yesus tergantung di atas kayu salib. Tetapi kita bisa tahu bahwa salib itu juga merupakan suatu lambang mulia karena Tuhan pakai salib tersebut sebagai sumber jalan keselamatan bagi kita semua. Yesus sungguh-sungguh dianiaya. Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan ya, kalau Yesus Kristus yang diikuti oleh banyak orang, kita bisa sebutkan Yesus juga bisa dikatakan pemimpin agama lah, kayak gitu ya. Meskipun Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, siapa pemimpin agama yang dianiaya seperti Yesus Kristus? Ya, saya pikirkan lalu dengan cara mudah saya tanya ChatGPT aja, tanya ya ChatGPT. Ya, siapa sih pemimpin agama yang pernah mengalami penganiayaan dan penderitaan seperti Yesus Kristus? Jawabannya nggak ada. Ya, Siddhartha Gautama tidak, Muhammad tidak, Konghucu tidak, Musa pun pemimpin agama orang Yahudi tidak pernah dianiaya seperti Yesus Kristus. Paling banter mereka mengalami verbal bullying, ya dihina, dikatakan salah, tapi yang dianiaya seperti Yesus pemimpin agama nggak ada. Yang nggak ada yang pemimpin agama dihina, dianiaya, difitnah, dicela sampai mati di atas kayu salib. Kemudian kita ikuti jalan dia. Kalau kita ikuti jalan Yesus Kristus berarti kita pun sebenarnya ya beriman bahwa kita tuh harus siap menderita seperti Yesus. Sekalipun kita tahu bahwa penderitaan kita tidak akan melebihi penderitaan Yesus Kristus. Maka kalau kita mau mengikut orang, Bapak Ibu sekalian, harusnya kita ikut orang tuh yang sehat-sehat, bahagia, tanpa dosa, tanpa aniaya, tanpa celah kan. Yang mayoritas saja agamanya, yang mayoritas aman, pemimpin agamanya mati tua, bukan karena dihukum, disalibkan gitu ya. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus saja, itu suatu hal yang mujizat. Kita mengikuti pemimpin agama yang seperti itu. Dicela, dianiaya, disalib, difitnah. Yesus mengalami penganiayaan yang begitu besar. Maka kalau Yesus bukan Allah, bukan juru selamat, siapa yang mau ikut dia? Kalau Yesus bukan Allah, bukan juru selamat, siapa yang mau mengikut dia untuk sampai harus mengalami aniaya yang begitu besar? Maka kita lihat ketika Yesus dianiaya, para murid Yesus pun banyak mengalami aniaya. Dan mereka berbahagia. Paulus berbahagia. Petrus berbahagia. Yohanes berbahagia. Mereka setia karena yang mereka percaya adalah Allah yang sejati yang menyelamatkan mereka semua. Stefanus dipukuli batu, dia tahan. Dia nggak menyangkal Yesus. Pukuli batu, dia kuat. Dia ada sukacita yang besar dari Kristus. Bahwa apa yang dia percaya itu tidak salah. Oh, ini Yesus Kristus ya, luar biasa. Polikarpus dari Smyrna, murid Rasul Yohanes, uskup Smyrna ya dikatakan, dia dituduh menghina kaisar karena menolak untuk menyembah kaisar. Ya nanti Anda ya, mungkin pemimpin negara kita meminta kita menyembah dia, bagaimana respon kita sebagai orang Kristen ya? Apakah tunduk menyembah kepada patung presiden atau presiden itu sendiri? Kita harus siap-siap, kita nggak boleh sujud menyembah kepada manusia. Polikarpus menolak untuk menyembah kaisar. Polikarpus mengerti bahwa berikanlah yang seharusnya menjadi milik kaisar, dia berikan pajak, dia taat pemerintah. Tapi ketika pemerintah menjadikan dirinya adalah Allah, dia nggak mau taat. Apa hasilnya Bapak Ibu sekalian? Dia nggak mau sujud nyembah. Akhirnya dibakar. Harus menanggung api. Dibakar hidup-hidup. Sebelum dia mati dia berkata, 86 tahun aku melayani Kristus. Ia tidak pernah buat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku yang telah menyelamatkan aku. Aku rela dibakar demi Kristus. Rela dianiaya
karena Kristus, upahnya besar di surga. Di dalam bulan Oktober kita mengingat reformasi gereja. Reformasi gereja juga penuh dengan darah, penuh dengan pengorbanan orang-orang yang dicela, dianiaya, difitnah karena kebenaran, karena Kristus. Martin Luther dan John Calvin pun sama, mengalami celaan, mengalami penganiayaan, mengalami fitnahan, diusir, mau ditangkap, bahkan mau dibunuh. Ini adalah salib kita sebagai orang-orang Kristen. Siap-siap, Yesus mengatakan ya di dalam ucapan bahagia ini, siap-siap. Ini suatu ujian iman yang terberat. Bagaimana kita dicela, dianiaya, difitnah karena Kristus. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita renungkan fitnahan. Fitnahan berarti sebuah tuduhan, sebuah perkataan yang tidak benar, yang ditujukan kepada orang dengan maksud untuk membunuh, menjatuhkan, mencemarkan nama baik, atau juga menyesatkan orang lain ya. Ini adalah fitnahan. Fitnahan kembali dengan kata-kata, tetapi ujung-ujungnya adalah untuk fisiknya juga, melukai secara fisik, menjatuhkan sampai mati, ya sampai membunuh orang tersebut. Yesus pun sama Bapak Ibu sekalian ya, Yesus pun banyak mengalami fitnahan di dalam kehidupannya. Orang Farisi dan ahli Taurat memfitnah Yesus sebagai anak haram, ya sebagai seorang keturunan dari pezina, orang yang berzina. Yesus betul-betul dihina. Ini anak haram, gak usah dengerin. Orang tuanya aja salah, gimana orang tua mendidik anaknya? Orang tuanya aja berzina, sangat mungkin anaknya berzina. Udah jangan dengarkan dia. Ya ini keturunan orang berdosa, keluarga tercemar, broken home. Ya, Yesus difitnah demikian. Padahal Yesus tidak demikian ya. 3,5 tahun Yesus mendapatkan label tersebut, celaan tersebut, fitnahan tersebut. Yesus juga dituduh sebagai nabi palsu karena orang Farisi dengan kepintarannya ya membuat teori bahwa apakah ada nabi yang datang dari provinsi Galilea? Enggak ada. Nabi-nabi itu muncul dari provinsi Yudea, orang-orang pintar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan bait suci. Ini Yesus lahir di utara provinsi Galilea yang jauh dari bait suci. Mana ada nabi di sana? Yesus dituduh sebagai nabi palsu. Yesus bukan hanya dituduh seperti itu, Yesus juga dianggap sebagai orang yang rakus, pelahap, peminum, orang yang cinta akan uang. Sahabat pemungut cukai berarti Yesus cinta akan uang juga. Karena kebanyakan pemungut cukai rela menjadi pemungut cukai padahal dia orang Yahudi demi mendapatkan uang. Ya, dianggap sebagai orang yang cinta akan uang. Ya, dan juga dekat dengan pelacur. Yesus itu dianggap sebagai orang berdosa juga. Banyak kedagingan. Waktu Yesus melakukan mujizat pun Bapak Ibu sekalian, Yesus pun dianggap sebagai orang yang menggunakan kuasa setan. Penghulu setan, dia minta kuasanya untuk pada akhirnya mengusir setan dan melakukan mujizat di hadapan Tuhan. Semua pelayanan yang Yesus lakukan dianggap salah oleh orang Farisi. Begitu banyak ya, fitnahan demi fitnahan yang Yesus terima. Orang ini tidak datang dari Allah sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Yesus pun dianggap sebagai pelanggar hukum Taurat. Yesus berbuat baik di hari Sabat, wah salah. Yesus menyatakan kasih di hari Sabat, salah, dianggap bodoh gitu ya. Tapi apa respon Yesus Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat 3,5 tahun pelayanan publiknya dicela, dianiaya, difitnah. Yesus tuh banyak diam, banyak sabar. Ya, dia sungguh-sungguh menahan murkanya dan dia bisa mengendalikan dirinya, dia tidak bela diri juga. Ya, dia tidak bela diri untuk menunjukkan dia tuh benar seperti ini, enggak. Dia sudah sebutkan sekali, ya sudah. Ya, dia jelaskan kepada orang-orang, dia jelaskan kebenarannya. Bapak Ibu sekalian, pernahkah kita difitnah karena Kristus? Ya, difitnah karena kita melayani Dia. Ya mungkin kita seringkali bisa difitnah juga, kita melayani, tapi dia melayani bukan karena ketulusan, tapi karena ingin sesuatu, nama, penghormatan, ya, ingin uang misalkan seperti itu ya. Kita bisa difitnah, dihina karena motivasi kita yang dianggap salah oleh orang lain, padahal tidak ya. Nah kalau konteks sekarang Bapak Ibu saudara sekalian ya, di zaman Yesus Kristus, kalau ada seorang hamba Tuhan yang difitnah,
bahwa mamahnya adalah seorang pelacur misalkan ya. Kan itu bayangannya demikian ya. Yesus difitnah bahwa Maria itu tuh pelacur, pezina. Sekarang di zaman sekarang ada seorang pendeta yang orang tuanya difitnah seperti itu ya. Oh, mama kamu tuh pelacur, kamu gak layak melayani Tuhan. Bisa demikian ya. Kita bisa alami pemfitnahan demikian. Dituduh fanatik lah ya. Ya, orang-orang reform seringkali dituduh demikian. Ya, orang reform itu dingin-dingin gitu ya, sombong-sombong. Bukan sombong-sombong, kita tuh justru hati-hati. Ya, kepada orang kita mau memperlakukan orang dengan baik, dengan sopan, dengan tepat, tidak sembarangan, tidak SKSD, ya, sok kenal, sok dekat gitu ya. Kita mau ramah mau, tapi apakah keramahan kita ditentukan satu kali pertemuan? Yesus kalau ditentukan oleh satu kali pertemuan, ketika orang mendengar dia sedang negur orang Farisi, kamu ular beludak. Ya Yesus dianggap orang yang dingin, kejam, jahat dong. Kalau hanya mengenal orang itu dari satu kali pertemuan. Kita nggak boleh cepat menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi dengan sembarangan. Tapi yang namanya manusia ya, menilai orang dari yang kelihatan langsung dinilai. Maka itu sulitnya orang Kristen. Kita nggak boleh jadi batu sandungan. Kita juga tidak boleh menimbulkan pemikiran dari orang lain yang negatif tentang perbuatan kita. Maka Yakobus mengatakan, kamu tuh hati-hati dalam hidupmu seperti kamu di depan pengadilan. Seperti di depan hakim, gak boleh salah ngomong, gak boleh salah bersikap, gak boleh salah berperilaku. Nanti orang tuduh hakimi bagaimana? Ya, tetapi kita mau supaya hidup kita betul-betul menyatakan cinta kasih Kristus. Ya, kita bukan orang yang sombong. Kita ini mau mengasihi orang dengan tepat. Kita mau di dalam konteks gereja ya kita serius beribadah kepada Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan, kita nggak bisa sembarangan. Ya kita mau untuk saling mengasihi sesuai dengan kasih dari Tuhan sendiri ya. Fitnahan demi fitnahan muncul juga kepada orang-orang Kristen. Ada salah satu ya, orang yang sebelum reformator dari Prancis atau Jerman itu muncul, yaitu reformator dari Bohemia atau Republik Ceko, itu tahun 1415, yaitu namanya Jan Hus, Bapak Ibu sekalian. Dia adalah seorang reformator yang mendahului Martin Luther maupun Calvin. Dia difitnah menolak ajaran gereja. Jadi gereja pada waktu itu kan punya kuasa penuh, ngomong-ngomong jelek soal gereja, wah itu hukumannya besar sekali ya. Itu sama seperti ngomong kejelekan negara komunis, wah langsung dihukum lah, kurang lebih kayak gitu ya. Nah pada waktu itu Jan Hus menyatakan ajaran firman Tuhan yang benar, tapi difitnah bahwa dia itu menolak ajaran semua gereja dan dianggap juga menghujat sakramen. Nah karena fitnahin ini dia juga dibakar. Ya dibakar, terus hukuman aniaya pada waktu itu dibakar ya. Dan karena apa? Karena dia menolak mencabut kebenaran yang dia ajarkan. Dan kalimat-kalimat seorang yang betul-betul menderita karena Kristus itu dicatat di sepanjang sejarah gereja ya. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, engkau telah disalibkan untukku. Maka dengan sukacita aku pun akan mati untukmu. Yesus mati untukku, dengan sukacita aku pun mati untukmu. Wah ini adalah suatu iman yang sangat besar. Sekalipun dianiaya, dicela, kita tidak bergeming, tidak mundur, tidak putus asa, tidak menyalahkan Tuhan. Kita setia dan bahkan menganggap bahwa penderitaan yang saya alami karena iman saya ini tidak sebesar pengorbanan Yesus Kristus yang sudah Yesus lakukan bagi saya. Ya, seperti Polikarpus, dia mengatakan ya, 86 tahun saya ikut Yesus, Yesus gak pernah salah. Masa saya mau mengecewakan dia? Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Jan Hus katakan ya, masa saya tidak mau mati bagi dia? Oh ini adalah suatu respon seseorang yang betul-betul rela melayani dan setia pada Kristus. Seringkali celaan, aniaya maupun fitnahan Bapak Ibu sekalian itu terjadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Orang yang memukul kata-katanya kasar. Orang yang mencela itu betul-betul ingin melukai orang ya. Orang yang memfitnah berkaitan juga dengan fisik, melukai fisik ya. Nah bila kita alami semua hal itu karena Kristus,
Ya, maka bersukacitalah sebab upahmu besar di surga. Berarti kita diminta sebagai orang Kristen itu menganalisa penderitaan kita itu karena apa. Ya, cela, aniaya, fitnahan itu karena apa? Karena Kristus atau karena kesalahan kita, kebodohan kita, kegagalan kita, kelalaian kita. Kalau karena Kristus, mari bersukacita. Mari tetap setia, lakukan saja. Ya, jangan berubah setia, tetap setia kepada Tuhan. Kita harus bertobat kalau memang itu kesalahan kita ya. Nah, di bagian penutup ucapan bahagia ini Yesus berikan pengharapan eskatologis. Ada upah yang menanti bagi yang setia. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti kita bisa lihat bahwa upahmu besar di surga. Ada perbedaan upah di antara kita semua meskipun sama-sama orang Kristen. Orang yang semakin banyak dicela, dianiaya, difitnah karena Kristus, upahnya semakin banyak. Kok bisa? Karena waktu dia setia menjalankan firman, ya dia sedang menambah harta kekayaan surgawi. Ketaatan kita tuh Tuhan hitung semua. Kalau kita berdasarkan bidang ekonomi gitu ya, ada ledger atau ada buku besar itu, kita catat penerimaan, pemasukan, neraca itu ya, neraca pengeluaran, biaya dan lain-lain. Yang Tuhan catat tuh apa sih dalam kerohanian kita? Yaitu taat kita berapa. Ini taat, ini tidak taat, ini taat, tidak taat. Dihitung semua. Semakin banyak taat berarti kita semakin banyak harta surgawi. Semakin banyak taat berarti kita semakin banyak upah di surga. Kita semua orang Kristen sudah pasti masuk surga. Itu penghakiman yang pertama. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu penghakiman yang pertama. Tetapi penghakiman yang kedua, di surga maupun di neraka, di surga hanya ada upah, hukuman sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, upahnya beda, ada yang besar, ada yang kecil. Di neraka hanya ada hukuman, hukumannya pun beda, karena Tuhan adil ya, ada hukuman yang besar, ada hukuman yang kecil. Itu penghakiman yang kedua ya. Penghakiman yang terakhir memang ya itu akhir zaman maksudnya ya. Tapi ada dua jenis penghakiman yang kita bisa renungkan dan Yesus sudah nyatakan di dalam ucapan bahagia ini. Kalau kamu betul-betul setia, maka upahmu besar di surga. Seperti siapa? Nabi-nabi sebelum kamu yang sudah setia melayani Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, upah kita nanti itu betul-betul ditentukan ya oleh perbuatan kita. Ya, jangan pikir semua orang masuk surga itu sama, ya sama-sama selamat. Memang sama-sama selamat, tapi upahnya beda. Kemuliaannya berbeda, mahkota yang Tuhan berikan berbeda, dan ini bukan secara jasmani atau materi ya, tetapi secara rohani. Maka dari itu, lewat hal ini Yesus mengajarkan pengharapan eskatologis. Jangan putus asa ketika kamu menderita karena Kristus. Jangan mundur imanmu ketika banyak masalah terjadi ataupun sesuatu hal itu tidak sesuai dengan pengharapan kamu. Ya, banyak orang ya berpengharapan yang bagus-bagus di masa tuanya. Taunya istri ataupun suaminya meninggal dunia. Yang lebih ada lagi ya ketika saya mengunjungi satu orang, sudah umur 50-an, anak-anak mulai besar, cari kerja, istrinya sakit stroke sampai nggak bisa apa-apa, sudah seperti bayi lagi. Wah, dia bergumul bagaimana nih, saya punya harapan-harapan mencukupi anak-anak, menikahkan anak-anak kayak gitu ya. Tapi semua dana akhirnya habis kepada istri pada waktu itu ya, karena harus ngurusin istri, tapi dia tetap setia. Dia nggak mau mengabaikan istri, nggak mau selingkuh, nggak mau akhirnya melakukan hal-hal yang jahat. Istrinya stroke, seperti bayi lagi, saya mau bebas kok, udah membesarkan anak, saya mau bebas, harus ngurusin lagi, bertahun-tahun, habis uang, pekerjaan terbatas, anak-anak juga jadi mikirin mamanya. Satu sisi kita bisa rasa, wah kehidupan itu bukan sesuai harapan kita, seperti itu ya. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Maka kita perlu ingat bahwa Roma 8 ayat 28 ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita mengasihi Dia, apapun yang terjadi, hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mengasihi Kristus, upah kita tetap besar di surga.
Kalau kita betul-betul melayani, taat, setia, jangan lakukan dosa terhadap situasi kondisi yang buruk di dalam kehidupan kita. Di masa depan mungkin sekali banyak hal yang pada akhirnya kita dicela, dianiaya, difitnah karena Kristus. Tapi dari bagian firman Tuhan ini kita diajarkan untuk berespon secara tepat dan tetap setia. Karena ada reward yang Tuhan berikan. Dan karena kita tahu bahwa kita itu hidup karena Kristus. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, respon yang paling tepat terhadap segala penderitaan itu adalah seperti Yesus Kristus. Yesus itu benar, dia mengampuni, dia tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, orang mencela dia diam, tidak balas mencela. Orang menganiaya dia diam, tidak balas melakukan kekasaran gitu ya. Dia bahkan mendoakan musuh-musuhnya. Mengampuni mereka yang bersalah. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, ini adalah suatu teladan yang sangat sulit kita kerjakan dalam kehidupan kita. Pendeta Stephen Tong pernah menceritakan kisah tentang aniaya dan mahkota atau upah yang menanti ya. Kisah ini sangat inspiratif, diingat oleh Pak Tong juga. Dia ceritakan bahwa ada 10 orang Kristen yang sedang ditangkap kekaisaran Romawi, dianiaya. Karena iman mereka, karena Kristus gitu ya. Terus kemudian itu pada waktu itu di kekaisaran Romawi itu pada waktu itu sedang musim dingin, lalu para penjaga itu pengen mencobai atau ngerjain 10 orang Kristen ini. Dimasukkanlah mereka ke danau yang cukup besar, telaga seperti itu ya. Padahal musim dingin disuruh mereka telanjang, ayo masuk semuanya ke danau tersebut. Maka kalau kalian menyangkal Yesus, maka aku akan janjikan kebebasan. Kalian boleh keluar dari danau tersebut gitu ya. Waktunya kapan? Tidak ditentukan. Pokoknya kami pengennya kapan kalian ada di danau tersebut. Itu para prajurit tersebut ya. Terus kemudian 2 jam berlalu mereka tahan, mau setia kepada Kristus, menolak untuk mengambil kenyamanan, membebaskan diri dari telaga tersebut. 10 orang ini hampir mati. Lalu pada akhirnya kita lihat ada 1 orang yang mengangkat tangan dan menyerah karena imannya. Udah, saya menyangkal Yesus, saya tidak percaya Yesus, saya menolak Yesus. Saya mau supaya saya hidup tidak mati pada hari ini. Terus kemudian orang ini beranjak keluar dari danau. Tiba-tiba di samping danau tersebut ada seorang prajurit Romawi itu buka pakaiannya, buka bajunya. Kemudian langsung cepat-cepat masuk ke danau tersebut, menggantikan orang yang baru keluar dari danau tersebut. Semua orang bingung, orang-orang Kristen yang sedang di danau itu bingung, para prajurit Romawi juga bingung, dan teman-temannya tuh bingung. Lalu bertanya kepada orang tersebut ya, si prajurit yang sudah di danau, kenapa sih kamu itu, kok malah mau kamu yang masuk ke danau? Ya, bukankah kamu itu prajurit Romawi, kamu tidak percaya kepada Kristus kan? Terus ketika ditanya temannya itu, si prajurit Romawi yang sudah telanjang di danau itu dengan berlinang air mata, dia katakan, waktu aku lihat orang-orang Kristen dianiaya, aku tidak mengerti kenapa mereka mau dianiaya selama 2 jam ini. Aku tidak tahu mengapa mereka tetap setia kepada Kristus, padahal mereka kedinginan dan hampir mati. Aku bingung. Aku bertanya-tanya kenapa sih mereka itu mau mempertahankan imannya demi Kristus. Bukankah Kristus itu bukan Allah, dia kan tidak percaya ya. Terus saya lihat ini orang-orang tua, mereka punya istri, mereka punya anak, mereka gak sayang istri sama anaknya kalau mereka mati demi Kristus itu. Gitu ya. Kenapa sih mau disiksa untuk pertahankan iman? Tapi kemudian si prajurit Romawi ini sesaat dia tidak mengerti, lalu waktu itu dia melihat ke langit, ya dia melihat ke langit ke atas, terus ada malaikat yang turun dengan membawa 10 mahkota. Semakin dekat, sampai ada teriakan, saya tidak mau Yesus, saya menolak Yesus, lepaskan saya. Jadi ketika malaikat itu mau menghadiahkan mahkota itu, malah 1 orang Kristen ini loncat keluar. Maka waktu prajurit Romawi melihat itu, dia cepat-cepat ganti dia yang mau dapat mahkota dari surga. Prajurit ini mengerti bahwa berharganya menjadi orang Kristen. Di dunia dianiaya,
tetapi di surga mendapatkan mahkota yang begitu mulia. Maka dari itu dari kisah ini Bapak Ibu sekalian kita belajar untuk jangan mundur terhadap iman kita, tetap bertahan. Ya, harusnya kita yang benar, yang kuat, yang bertahan. Yang salah yang tidak bertahan. Yang salah yang mundur. Kita yang benar, kita yang dalam Kristus harus bertahan untuk memuliakan Tuhan. Jangan mundur di tengah jalan ketika kita mengalami celaan, aniaya, fitnahan karena iman kita. Kita harus setia terus kepada Kristus. Mari kita terus belajar setia mengabarkan Injil. Coba jalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Ketika ada tantangan, jangan mundur, hadapi bersama dengan Tuhan, maka kita mengerti panggilan kita untuk menderita karena Kristus. Dan semakin kita pada akhirnya taat kepada Kristus, meskipun banyak celaan dan aniaya, kita memiliki upah yang besar di surga. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali tentang ucapan bahagia dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus mengajarkan kami untuk setia kepada Engkau, meskipun ada celaan, ada aniaya ataupun fitnahan, karena iman kami kepada Kristus. Tolonglah kami Tuhan untuk bertahan dalam segala penderitaan, dan juga untuk melayani Kristus dengan setia seumur hidup kami. Kami tidak mau mundur di tengah jalan. Kami mau setia melayani Kristus, mengabarkan Injil sampai hari kematian kami, sampai pada akhirnya Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini dengan penuh kemuliaan dan hormat. Kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya kami boleh senantiasa setia, taat, dan mencari, mengejar harta surgawi, bukannya harta duniawi. Menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.